Untuk itu saya minta kepada pemerintah, khususnya pemerintah pihak-pihak terkait, ayo kita duduk bersama-sama merumuskan dan membuka lebar-lebar. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor DPP Apjati, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Hari ini saya akan berbincang dengan Ketua Umum DPP Apjati membahas mengenai beberapa hal, yakni rencana strategis Apjati di tahun 2021 dengan rencana pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi melalui program penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Apjati, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Saat ini saya akan membahas mengenai rencana strategis Apjati di tahun 2021 serta rencana strategis mengenai pemulihan ekonomi nasional melalui program penempatan tenaga kerja Indonesia atau PMI. Saat ini kita akan berbincang langsung bersama Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah. Pak Ayub, apa kabar? Ya, kabar baik Mbak Sundari. Ya, baik Pak. Yang pertama kita akan berbicara tentang rencana strategi Apjati di tahun 2020 ini. Apa saja langkah atau rencana Apjati guna memulihkan ekonomi nasional melalui program penempatan pekerja migran Indonesia? Ya, terima kasih. Tentunya ekonomi Indonesia tidak bisa terlepas daripada faktor banyaknya orang yang belum punya kesempatan kerja di Indonesia, atau hari ini lebih kepada masalah pandemi COVID-19, justru pengangguran meningkat, lapangan kerja di Indonesia sendiri tertutup, banyak, kemudian PHK di mana-mana. Maka memanfaatkan pasar kerja internasional guna mengurangi pengangguran dan memaksimalkan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia, maka sektor pekerja migran ini menjadi sektor pertama, bahkan menurut kami harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia. Akibat pandemi COVID-19 sampai dengan September 2020, jumlah pengangguran terbuka naik 9,77 juta orang dan kemiskinan meningkat menjadi 27,55 juta orang. Tahun 2021 menghadapi tantangan serius kita di Republik kita ini, Mbak. Jadi banyaknya pengangguran yang begitu besar, kemudian ini juga bisa mengakibatkan orang mungkin terdesak dalam ekonominya, kriminal meningkat, dan lain-lain. Yakni potensi pertambahan pengangguran dan kemiskinan yang berasal dari angkatan kerja baru, pekerja ter-PHK, dan penduduk rentan miskin sekitar 29,1 juta orang. Data ini saya dapatkan dari BPS, Bappenas, Kemenaker, dan Indef, ya. Jadi data ini betul-betul akurat, sehingga mungkin sudah waktunya pemerintah mencoba membuat terobosan-terobosan sehingga pasar kerja internasional ini menjadikan satu pilar nantinya bisa mendorong perekonomian Indonesia, terutama di pedesaan. Dan momentum pandemi COVID-19 ini adalah momentum yang harus kita betul-betul manfaatkan, karena memang Indonesia ada demografi kelebihan angkatan kerja yang mungkin nantinya ini bisa akan bersaing dengan negara-negara lain. Contohnya, negara-negara seperti Filipina, Bangladesh, Vietnam, India, Myanmar, dan lain-lain, ini sudah mencoba semua mengambil peran di luar negeri. Tapi kita sampai hari ini hanya berkutat kepada negara-negara tertentu. Saya berharap ke depan bahwa semua negara sudah harus dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah Indonesia. Baik negara-negara yang memang selama ini kita menempatkan, ada 13 negara, termasuk Timur Tengah dan Asia Pasifik, bahkan Eropa juga menjadi negara tujuan yang paling ideal untuk kita semua.
Mungkin itu yang harus menjadi catatan. Angkatan kerja nasional sangat besar tahun 2021, diperkirakan sekitar 135 juta orang dibandingkan negara lain. Angkatan kerja nasional Indonesia menjadi pekerja migran memiliki keunggulan, ya, terutama masalah karakter, kejujuran, kegigihan, tekun. Ini brand tersendiri bagi angkatan kerja kita. Indonesia sudah berpengalaman panjang menempatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Untuk itu mungkin ini harus menjadi perhatian pemerintah. Perhatian khusus ya. Namun ada kendala besar, sulitnya koordinasi dan bersinergi antar pemerintah, lembaga terkait penempatan pekerja migran Indonesia di pasar kerja internasional. Karena kendala serius dalam berkoordinasi dan sinergi antar mereka. Jadi ini juga nanti menjadi tugas pemerintah harus introspeksi untuk supaya bahwa penempatan ke depan ini dengan adanya melepaskan ego sektoral di antara mereka, saya yakin penempatan Indonesia akan menjadi negara yang punya unggulan tersendiri. Dan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ini perlu sentuhan tangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Mungkin sementara itu Mbak Sundari. Iya. Baik Pak, berkaitan dengan hal tersebut, adakah dari Abjati sendiri menentukan atau tujuan negara-negara seperti Timur Tengah kah atau di Asia untuk penempatan Indonesia dalam waktu dekat ini, Pak? Ya, sekarang negara-negara yang baru dibuka adalah Hong Kong, Singapura, dan negara-negara lainnya ditutup baik oleh negara itu sendiri atau oleh kita di Indonesia, karena melihat suhu wabah di negara-negara itu. Contohnya seperti di Taiwan ditutup, kita juga tutup. Seperti Malaysia tutup, kita juga tutup. Seperti Saudia, kita buka, Saudianya tutup karena memang di lockdown kita masuk di 21 negara yang merah, zonanya zona merah. Mungkin itu Bu Sundari. Selanjutnya Pak, yang terakhir untuk pertanyaan terakhir ini, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai penempatan atau tujuan negara penempatan PMI ini. Adakah negara yang menurut Bapak masih belum bisa dipastikan keamanannya dalam perlindungan ataupun pengawasan PMI itu sendiri, Pak? Ya justru itu, sebetulnya pengawasan. Jadi kalau kita melihat kembali ke masa lalu, sebetulnya banyak penempatan masa lalu itu tidak seperti sekarang, toh aman-aman saja. Tapi tidak berarti masa lalu itu menjadi acuan kita, tidak. Mungkin kita membuat aturan-aturan yang tidak bersinergi dengan negara-negara penempatan, justru ini menjadi penghambat-penghambat. Untuk itu, saya minta kepada pemerintah, khususnya pemerintah, pihak-pihak terkait, ayo kita duduk bersama-sama, merumuskan dan membuka lebar-lebar semua. Tentunya sekarang ini kan negara sudah modelnya kan semua sistem, udah Pak menggunakan sistem. Iya, digital. Jadi semua sudah ada di genggaman, kalau dulu kan tidak. Nah ini coba kita bersama-sama, penempatan ini menjadi di genggaman kita dalam mengawasi, dalam mengontrol, kemudian dalam menaikkan kualitas, kompetensi, semua ada di tangan kita. Tentunya dengan sistem terintegrasi, baik pemerintah atau swasta. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Terima kasih Pak Ayub Basalamah, semoga sehat selalu, sukses. Terima kasih, salam sehat. Iya. Salam sehat.